Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tugura TV. Nah kali ini saya pengen review. Ini sebenarnya updatean dari versi pompa box versi 4.3. Jadi ini versi 4.4. Nah, apa yang kita update yaitu dari sambungan inputnya. Yang sebelumnya masih quick release, pakai quick release itu model apa ya? Gini lah, lupa saya nggak nyiapin quick release-nya. Nah, model gini nah ujungnya ya, quick release, klik, pakai konektor seperti ini. Nah, cuma sebenarnya bagus ya, enak sih, cuma kadang-kadang tuh agak kendor, kadang-kadang nggak rembes. Jadi ini kita ganti pakai strip lock ya. Kalau strip lock nyopotnya tinggal ditekan seperti ini. Ini punya kelemahan juga sebenarnya. Selangnya tuh harus pas persis. Jadi kalau misalnya nggak pas, udah agak longgar, ini bisa dipotong ya, bisa dipotong. Ini karena lama-lama jadi agak luka, selangnya harus dipotong dikit. Ini harus pas persis. Ini sebenarnya agak longgar nih. Kalau mau pas persis sebenarnya pakai selang 12 mili. Kalau ini kan selang 5/16. Menusuk sampai mampet ya sampai tol. Nah, kalau 12 mili itu segini. Dibandingnya ya dia bening gini. Cuma kelemahannya kalau misalnya lama-lama kena matahari itu lumut. Nah oke, kemudian update-nya apa lagi? Nah outputnya kalau sebelumnya kan dari sini ada sambungan selang dikit ya, kalau versi 43 itu selang dikit, kemudian ada keluaran seginilah selang. Nah itu bisa disambung ke seperempat ataupun ke lainnya ke selang 10 mili lagi. Nah kalau yang ini udah pakai extended yang sama kayak versi M Pro 3C sebenarnya. Beda box aja. Ini sebenarnya update-nya sama kayak M Pro 3C, cuma ini beda boxnya, ukurannya lebih kecil, jadi sehingga kemampuan akinya itu maksimum ini 12 Ah, 12 Ah. Bisa dari 8 Ah, 10 Ah, 12 Ah, ini 12 Ah. Nah, kemudian ini juga udah kayak 3C, sudah ada fuse-nya juga. Udah ada sekringnya sebelah kiri. Ini sekringnya bisa dilepas pengamannya di sini. Nah, ini ada spesial soket chargernya, nggak ada di M Pro 3C. Soket charger tuh buat ngecas aki. Saya lupa, ntar saya ambil chargernya. Standar charger sprayer lah. Nah, kemudian ini buat kalau misalnya pakai adaptor ya, ceknya. Terus ini pada speed controlnya. Nah, kemudian yang paling atas ini saklarnya on off. Nah, yang bawahnya itu adalah bypass. Bypass itu gunanya kalau misalnya kita pakainya dalam kondisi pol terus seperti buat nyuci motor, ataupun memang kita butuh tekanan yang paling maksimal, di bypass saja. Jadi dia nggak ngelewatin potensi, nggak ngelewatin speed controlnya. Jadi kalau kita bypass gini, kita on kan gini, di on kan, jadi ini nggak berfungsi putarannya. Putaran potensi ini speed controlnya nggak fungsi. Ya, kalau kita off kan baru dia berfungsi. Seperti itu. Nah, karena outputnya ini sudah pakai 18 mili, nih, ya kita sini, ini bisa nyopotnya sama ya. Sama ditekan aja. Nah, ini bisa diganti-ganti ya kalau misalnya mau pakai selang kompresor, itu bisa pakai nipple yang seperti ini standar 18/1/4. Nah, kalau pakai selang PU seperti ini, kalau pakai extended. Nah, kebetulan kita juga pakai selang PU, hanya saja kita pakai ini dulu, pakai penyambung, jadinya seperti ini ya. Nah, kebetulan itunya apa namanya, swivelnya ada di bagian di sisi kompresornya, bukan di sisi pompa. Jadi nyambungnya seperti ini. Sebenarnya banyak alternatif sih, mau swivelnya di sini bisa juga. Nah, sementara ini kita pakai aki. Ini jepit kanan kiri, merahnya positif, birunya negatif. Kabel hitamnya biru ke hitam. Nah, seperti itu. Pertanyaan seperti apa? Kita akan coba pakai selang yang pendek dulu nih. Ini selang pendek ya, sekitar 8-10 meter, saya nggak lupa nih selangnya. Kita pakai nozzle yang ini, andalanya dari nozzle bunga ini bagus ya. Bagus, titiknya ada 4. Cukup boros sebenarnya, boros. Tapi tebal semprotannya. Nah, kita nyalakan. Karena tadi kan saya cabut ya, jadinya agak keisi udara di selang itunya, selang inputnya. Jadi perlu waktu untuk tuh. Nah, tuh kira-kira tebal seperti itulah ya. Nah, tuh. Ini kalau kondisinya
Seperti ini, kalau kita lepas dia akan cut off mati. Nah, settingannya cut off-nya ada di sebagian lubang sini kiri ya. Dia ada lubang, ada obeng yang di tengah nih cut off-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kondisinya maksimum kita bisa putar. Ini lihat voltasenya, lihat voltasenya atasnya. Kayak kita setengah aja, seperti itu setengah. Udah cukup kencang sih setengah power. Nah, ini setengah. Nah, kita akan coba nozzle-nozzle lain juga. Sebenarnya saya ada beberapa nozzle yang baru. Ini ada dari kuningan, ini beloknya hampir 90 derajat ya. Ngadepnya ke bawah. Titik 1 titik, 2 titik, kuningan 2 titik, kuningan 3 titik, dan 4 titik. Dan ini model yang 4 titik tapi langsung ya ke arah sana, nggak menyebar. Coba kita lihat, ini saya belum pernah coba yang ini. Beloknya nggak 90 derajat. Nah, ini bagus sih, lembut ya, lembut satu arah. Ini baru setengah power, kita bypass ya. Nah tuh kayak ini agak sore saya, jadi nggak terlalu bagus mataharinya. Nah, seperti itu ya. Ini bagus banget sih menurut saya. Kita coba yang kuningan ini ya, dari titik 1 ya. Titik 1. Nah, titik ini, kalau ini sebenarnya bagus ya, cuma kayak tengahnya kayak ada bolong karena dia nyebarnya 1 titik, airnya dikit. Nah, itu bagus. Ini 1. Kita coba yang 2. Nah, 2 kanan kiri ya, modelnya kanan kiri. Nah, tuh nyebarnya kuningnya kanan kiri. Nah, tuh ada 2. Bagus. Sesuai kebutuhan aja sebenarnya. Kalau yang butuh yang 2, 3, 4 ataupun 1 ya kan, sesuai dengan kebutuhan. Ini 3. Jadi kanan kiri ditambah depan. Nah, makin luas cakupannya. Makin luas ya. Maju coba. Oke, seperti itu yang 3. Nah, ini yang 4. Tentu saja makin banyak airnya, makin banyak lubangnya, keborosan airnya semakin banyak. Nah, itu tapi cakupannya buat semprotannya makin lebar ya. Makin lebar nyakupnya. Nah, seperti itu tentu saja. Ini bagus semua, itu mas sesuai dengan aplikasi dan kebutuhan aja. Nah, ini kita cek juga yang PLD 5 3 titik. Pendek, ada yang banyak soalnya. Nah, ini. Nah, ini modenya sebenarnya pipih kipas, tapi ya semprotannya bagus banget. Tapi yang bagus banget tadi ini ya. Ini lembut dan luas. Nah, kita akan coba sekarang di serang 100 meter ya. Jadi saya pindahkan ke selang 100 meter. Ini cara pindahkannya. Kalau pakai ini agak gampang ya. Nah, ini ujungnya karena nggak ada penyambungnya, saya langsung sambung ke sini aja dulu ya. Ini nggak ada penyambungnya, jadi saya sambung ke sini. Oke, setelah tadi break azan asar dan kita sholat asar, kita akan lanjutkan lagi. Jadi walaupun bagaimanapun juga kesibukan kita tidak boleh melupakan ibadah. Jadi kalau ada panggilan ibadah ya kita harus segera meninggalkan apa yang kita lakukan dan segera melakukan ibadah. Nah, itu aja. Jadi kita lanjutkan lagi. Ini sekarang kita udah sambung 100 meter selangnya, tapi pakai penyambung seperti ini ya, supaya nggak berat ke box. Jadi kita sambungkan selang 10 mili dulu. Baru ini swivelnya ada di bawah. Swivelnya ada di bawah ya, cara nyambung seperti itu. Tapi kalau mau swivel di atas, beda lagi cara nyambungnya. Nah, ini kemudian selangnya ujungnya langsung seperti ini. Ekornya ya, langsung. Nggak apa-apa, jadi kita hidupkan aja. Ini sudah hidup, jadi kita akan semprotkan di 100 meter. Nah,
Ini adalah di selang 100 meter ya. Nah, ini antara perbedaannya di cahaya hitam. Nah, ini kayaknya backgroundnya berapa? Ini tebal. Ini 100 meter dengan nozzle bunga 4 titik. Bagus ya. Jadi kita coba pakai nozzle yang lain untuk 100 meternya. Oke. Sekarang ini nozzle-nya kalau saya ini merata ya, kalau model ini nih. Padat dan merata. Cakep banget model yang ini. Ini yang 4, kita ada yang 5 juga, lebih cakep lagi. Yang 5 juga lebih merata lagi gitu. Nah, meratanya tebal dan merata, nggak bolong di tengah. Nggak bolong di tengah. Ini adalah 100 meter selangnya. 200 meter pun bisa. Nah, kalau ini agak, karena selangnya panjang, jadi off-nya agak sedikit lama ngisi, memadatkan isi di selang. Saya pengen coba sih sebenarnya yang 4. Ini kan sama-sama 4 titik. Tadi juga ini kan 4 titik. Nah, ini juga 4 titik. Tapi bedanya 4 titik ini memang lebih lebar. Lebih lebar ya. Lebih lebar jangkauannya. Tapi dia nggak sepadat yang tadi. Ini nozzle bisa. Nah, ini nozzle juga bisa dipanjang pendekkan. Ini kalau panjangnya kendorin dikit baru ditarik ya. Nah, ini enggak. Jadi agak tinggi. Kita coba ya. Nah, ini lembut. Cuma dia jangkauannya lebih luas. Luas sekali jangkauannya. Nah, lebih luas jangkauannya. 4 tapi dia jangkauannya lebih luas. Bagus. Sama-sama ada karakternya ya. Kalau di tanah dia lebih luas. Coba kita lihat ke sini ya. Nah, tuh jangkauannya langsung basah ya. Nah, langsung basah. Cakep sih. Nah, seperti itu. Nggak saya coba semua, yang tadi kan udah saya coba. Nah, sekarang saya pengen tunjukin bagaimana cara ngecas akinya. Jadi kita pakai charger model sprayer ini. Lebih ekonomis. Ini yang 2 ampere switching ya. Kita coloknya di sini. Akinya harus dalam kondisi dijepit ya. Misalnya nanti. Ya, ini colok di seperti ini. Jangan diberatkan. Ini seperti ini. Kita colok. Harus nyala. Kondisinya harus nyala hijau. Nyala hijau. Ini belum kita colok listrik ya. Belum kita colok listrik, harus sudah nyala hijau. Tandanya akinya tersambung. Nah, ini. Nah, kita colok ke listrik. Baru berubah menjadi merah. Nanti kalau dia penuh akan berubah jadi hijau. Nah, seperti itu. Nah, kalau akinya kita lepas, misalnya kita lepas, ini kita lepas pitanya, maka dia akan kembali hijau. Nah, akan kembali hijau. Nah, itu hijau ya. Nah, pakai aki motor bisa nggak? Nah, kita lihat ya. Ini tadi belum diikat ya. Strappingnya belum dipasang. Harusnya ada strappingnya. Nah, ini aki motor. Tapi ini tingginya lebih tinggi. Ini aki motor 6 ampere, 6 Ah. Separuhnya kali itu kan 12 Ah. Itu nggak bisa kalau setinggi ini. Nanti ini dia nggak bisa nutup. Nah, nggak bisa nutup ya. Secara pemakaian bisa. Ini juga kebetulan ini akinya. Baterainya ini baterai yang sudah agak soak. Jadi agak soak tuh di motor buat starter nggak kuat. Tuh, merah ya, buat ngecas aki motor bisa nggak? Bisa. Caranya dimasukin ke box seperti ini, atau kalau nggak dikeluarin. Nah, di luarnya. Aki motor bisa dikeluarin seperti ini. Sambil dicas dipakai bisa nggak? Bisa. Coba kita coba ya. Nah, itu tapi belum kita hidupkan. Nah, cuma voltasenya lihat. Ini karena akinya rusak nih, nggak kuat. Cuma 6 volt aja. Karena akinya ini aki rusak. Akinya aki rusak. Jadi harus tunggu penuh. Aki udah ngedrop. Kalau aki ngedrop itu bisa nggak sih dibenerin, di servis gitu? Di banyak yang sharing sih katanya pada bisa. Coba nanti suatu saat kita buktiin ya. Kita punya beberapa aki yang memang udah ngedrop. Nah, seperti itu. Ini ya, tadi aki ngedrop tuh gitu. Kalau misalnya ini nggak kurang dari 11 ampere, kurang dari 10 ampere, berarti akinya sudah ngedrop. Nah, bagaimana kalau pakai listrik? Nih, pakai listrik coloknya dari sini. Kalau misalnya di rumah ini kan kita pakai adaptor 12 volt 8 ampere yang real. Jadi seperti ini. Nih, colokannya ada di bawah putaran ini. Nah, seperti itu. Ini kita hidupkan ya. Nah, sama. Kalau pakai aki sekitar 11 volt ya. Karena ada penurunan di speed ini. Ini kendor.
Nah, mati ini. Ada yang kendor. Nah, itu pakai aki. Sama aja, jadi powernya sama pakai adaptor atau pakai listrik selama adaptor itu memadai dalam artian seperti itu. Angkat ya, ini bagus 4. Ini cutternya agak lama, nah dia agak beberapa detik baru off seperti itu. Buktinya agak benar. Nah itu aja sih. Masih ada lagi nggak kira-kira? Nanti kalau nggak ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di komentar ya. Ini cara settingannya, inputnya udah, nih apa perbedaannya. Jadi perbedaannya dengan versi 4.3, saya ulang lagi. Si input, sambungan inputnya, sambungan outputnya, penambahan fuse, ya itu. Ya, selama ini cuma itu. Kalau chargernya memang udah ada ya. Ini ada bypassnya, udah ada kayak di versi 4 sebelumnya. Bypassnya juga, chargernya. Nah, itu oke, mudah-mudahan bisa menjelaskan dan bermanfaat. Perbedaannya dengan 3C ya beda boxnya, dan itu ada charger ininya, boxnya lebih kecil. Oh, dan kalau 3C kan pakai voltmeter yang analog, ini udah dipakai versi 3B samanya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video Tukra TV berikutnya. Jangan lupa like dan komen kalau pertanyaan, subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih sejauh ini sudah mendukung channel Tukra TV sampai saat ini kita terus berkembang. Mudah-mudahan sukses buat petani Indonesia. Salam HUT Indonesia ke-77. Merdeka!